untuk silaturahmi warga Kampung Bukit Makmur dengan rombongan dari provinsi bahkan dari Kabupaten Berau. Agar tidak ada ODP ataupun PDP yang terjangkit atau yang dialami oleh masyarakat khususnya di Kampung Bukit Makmur. Ya, alhamdulillah kita di Kampung Bukit Makmur, bahwa umumnya di Kecamatan Segah, ketika kita melaksanakan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang, kita tetap koordinasi dengan pihak kepolisian, dengan pihak camat, pihak kesehatan. Ya, saran-saran dari pihak kesehatan tetap kita minimal menggunakan masker untuk masyarakat khususnya di Kampung Bukit Makmur. Kenapa? Saya perhatikan di kelompok Rawa Makmur ini, mulai dari pertaniannya ada menanam bawang, sayur-sayuran, kemudian di perkebunnya ada sawit, terus peternakannya saya lihat juga ada mentok, ada bebek, ada kambing, dan ada sapi. Dan kelompok Tani Rawa Makmur ini menjadi sondingan bagi para anggota dewan yang ada di Kabupaten Berau juga menyonding kelompok Tani Rawa Makmur, karena melihat dari lokasi yang cukup luas, kemudian hasil dari kerja-kerja dari pengurus dan kelompok tani, alhamdulillah membuktikan di kelompok tani ini sudah ada sekitar 60 sapi Pak ya, 70 Pak, 70 sapi. Alhamdulillah juga saya ucapkan terima kasih dari dinas terkait dan yang berhubungan langsung dengan pengurus kelompok tani sudah memberikan support atau dukungan berupa kandang yang luasnya lebih dari 1 hektar Pak, lebih dari 1 hektar. Nah, ini cukup membanggakan. Saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya mewakili dari masyarakat Bukit Makmur. Semoga silaturahmi, komunikasi yang baik, kerjasama yang baik dengan dinas provinsi ataupun dinas kabupaten yang terkait dan kawan-kawan yang mendampingi kelompok tani, semoga ini bisa selalu berjalan. Dan adapun kendala-kendala, saya tadi sempat diskusi kecil, ternyata kendala di kelompok tani ini di pakannya Pak. Dan sudah ada titik terang, baru mau menuju ke titik terang, ada informasi bahwa limbah dari buah sawit, bungkil namanya itu kalau di pabrik sawit ternyata dibuang cuma-cuma. Dan ini kalau kita kaji itu mengandung protein yang sangat tinggi. Ketika itu bisa dimanfaatkan, nanti ke depan bisa dikelola oleh kelompok Tani Rawa Makmur. Nanti bisa mohon kepada Pak Camat bisa memfasilitasi agar pihak pabrik bisa memberikan suplai limbahnya, kemudian kita kelola. Itu selain untuk pakan ternak sapi dan kambing, informasinya juga bisa menjadi ternak ikan. Nah, ke depan juga di Kampung Bukit Makmur ada beberapa kelompok tani yang fokus ke ternak ikan, dan ini harus Bapak Kepala Kampung Bukit Makmur. Kemudian sambutan yang kedua itu dari Bapak Camat Segah kepada beliau dipersilakan. Selamat pagi Bapak-Bapak. Ini memang selamat pagi Bapak-Bapak. Alhamdulillah. Supaya semangat Pak. Kalau saya Pak, mohon maaf Pak, saya biasakan di kampung-kampung selamat pagi supaya tetap semangat Pak. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan rombong tim TGUPP Gubernur Provinsi Kalimantan Timur beserta rombongan. Yang saya hormati sesepuh saya ini Pak Mustaqim, sesepuh kami nih Pak Mustaqim beserta rombongan. Yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Bukit Makmur dan aparatur kampung. Yang saya hormati yang mewakili Pak Kapolsek, kebetulan Pak Kapolsek izin Pak tadi ada kegiatan mendadak tadi. Yang saya hormati Pak yang mewakili dan Ramil Kecamatan Segah dan Bapak-Bapak Ibu hadirin sekalian. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bertemu dengan Bapak-bapak sesepuh kita yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Kehormatan bagi saya Pak dan Pak Kepala Kampung Bukit Makmur Pak, Bapak berkenan hadir di Kampung Bukit Makmur. Kampung Bukit Makmur ini Pak
dulunya adalah ex lokasi transmigrasi Pak, ex lokasi transmigrasi SP6 mulai tahun 1998 mulai dibuka. Kemudian secara perkembangan maju sekarang menjadi Kampung Bukit Makmur. Kalau melihat sejarah awalnya Pak, memang kami tidak menyangka Pak. Dulu kampung ini agak susah Pak. Mau jalan kaki aja terpeleset-peleset Pak. Mungkin bapak-bapak di sini yang sesepuh di sini tahu betul. Sekarang alhamdulillah Pak, berkat kerja keras bapak-bapak yang ada di sini, Bukit Makmur menjadi makmur. Ya, harapan kami Pak. Yang pertama kami sampaikan terima kasih Pak, Bapak sudah meninjau range kami Pak. Kami sudah punya planning Pak dengan Pak Kakam dan Muskipika di sini. Kami ingin membuat semacam taman range Pak. Jadi taman untuk pendidikan anak untuk peternakan Pak. Jadi nanti kami akan bikin gazebo ataupun rumah-rumah untuk anak kecil Pak di sini. Di sini kami akan buat taman-taman kecil. Jadi nanti ada alternatif hiburan Pak. Hiburan bukan hanya hiburan tapi juga pendidikan. Itu sudah kami rencanakan dengan Pak Kakam, sudah kami bicarakan dengan Pak Kapolsek dan Pak Daranwil. Harapan kami bisa dibantu dari provinsi. Di samping peternakan ini Pak, kami ada juga lokasi ini Pak, pertanian Pak. Kalau memang nanti berkenan, bisa Pak Kakam dibawa yang lokasi kemarin. Itu ada juga cukup luas Pak. Kemarin Lombok panen sampai berapa kuintal Pak ya? Beberapa ton malah Pak Lombok Pak. Nah, itu Pak. Ada di Dacu dari sini Pak. Kemudian kami juga membuat di sini ada tanah kas desa Pak. Itu rencana untuk lokasi perikanan Pak, tambak ikan. Ada di Bukit Makmur juga Pak. Jadi memang kemarin kami dari Pak Kapolsek menjadikan kampung ini sebagai kampung tangguh, contoh kampung tangguh Pak. Harapan kami memang mendapat dukungan dari provinsi sehingga Bukit Makmur memang betul-betul menjadi kampung yang tangguh, masyarakatnya adil, makmur dan sejahtera. Itu Pak. Nah, amin. Jadi kita bisa mensejahterakan seluruh hidup masyarakat yang di Bukit Makmur dan seluruh masyarakat sudah. Kita diskusi, negosiasi pun perjuangannya cukup lama Pak. Bolak-balik dari SMA ke Tanjung, telepon ke provinsi, bolak-balik, alhamdulillah diterima. Harapan kami mohon dukungan dari tim TGUPP Provinsi Kalimantan Timur, semoga disegah bisa SMA negeri. Siapa Pak guys? Dukung. Saya mohon bantuannya Pak, karena kami butuh betul Pak. Penduduknya lebih dari 7.000 Pak sudah. Untuk lulusan SMP Pak tahun ini sekitar 400 anak Pak. SMP ya. Kami ada SMP ini Pak, SMP di Tepian Buah, ada juga SMP di Longlae, Pandansari ada juga, kemudian di Longayan ada juga Pak. Jadi ya itulah Pak permasalahan kami, anak sekolah ini ada memang SMK Pak Diga, cuman tidak semua anak mau masuk SMK. Jadi mungkin mohon bantuannya juga, kesempatan untuk ada Bapak di sini. Kami mohon kalau memang berkenan membantu kami untuk mendukung pendirian SMA negeri di Kampung Bukit Makmur. Kenapa di Kampung Bukit Makmur? Karena lokasinya tengah-tengah Pak. Jadi yang dari Long mulai Punan Tegah sampai ke Longayan dekat ke sini juga, dari Pandansari, Siduung, Baturatian juga dekat di sini. Jadi lokasinya pas strategis di tengah-tengah. Jadi ini mungkin yang juga kami sampaikan Pak. Mungkin sedikit lepas dari pertanian dan perikanan. Jadi kami mohon bantuannya. Mungkin nanti suatu saat kami sowan ke bapak-bapak juga mungkin kami mohon bantuan. Kami izin mau sowan untuk mohon bantuan untuk pendirian SMA. Karena pendidikan ini Pak sangat-sangat penting Pak. Ini penerus kami nih Pak. Kalau penerus kami tidak mau ke SMK semua, ya susah Pak mengejar pendidikannya. Terima kasih yang besar-besarnya atas kunjungan Bapak ke sini. Semoga Bapak tidak kapok ke sini, sering-sering ke sini dan bisa membantu dan mensupport kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kalau ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekurangan itu dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sesepuh kami ada Pak Dito nih, itu sesepuh Ika Pakarti yang pakai baju merah itu Pak. Jadi ketua kami itu Pak. Jadi
Kalau tadi Pak Camat sesepuhnya saya masih punya sesepuh lagi, Pak Detoni itu di belakang. Yang kami hormati Bapak Kepala Kampung Bukit Makmur, yang kami hormati Bapak Camat, lupa Pak sebelahnya, mohon maaf Pak, Bapak Camat Segah, yang kami hormati Bapak yang wakili Dan Ramil Segah, dan ini tadi Bapak Kapolsek Idin, dan yang kami banggakan kelompok tani Rawa Makmur di Kampung Bukit Makmur, dan yang kami hormati seluruh hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini Pak ya, ini saya ralat tadi selamat pagi, ini pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di Kampung Bukit Makmur dalam rangka ya kunjungan kerja lah Bapak-bapak dari Dinas Provinsi ke Kampung Bukit Makmur. Mungkin dalam hal ini saya tidak memberikan tanggapan, tapi saya akan berikan laporan sedikit. Kebetulan beliau Bapak Kepala Dinas Provinsi ini merangkap dua, pertanian dan peternakan. Mungkin pada kesempatan ini saya laporkan bahwa untuk Kecamatan Segah ini Pak, jadi potensi wilayahnya itu untuk sawah itu hanya sekitar 270 hektar, itu ada di Harapan Jaya, dan di Harapan Jaya 200 hektar, dan di Pandansari sekitar 70 hektar. Kemudian lahan kering yang dominan di sini Pak, yaitu sekitar 2.500 hektar. Jadi dari realisasi IB paling tinggi di Kabupaten Bro di sini Pak. Untuk sementara Dinas Provinsi dan telah memprogramkan ini, karena pada dasarnya Pak untuk daerah Kecamatan Segah ini lahan kering, potensinya sebenarnya untuk tanaman hortikultura, perkebunan dan ternak Pak, baik ternak sapi maupun ternak kambing. Khusus untuk ternak sapi, saya perhatikan bertahun-tahun habitatnya sapi Bali itu sapi hutan Pak. Jadi di Kabupaten Bro rata-rata cocok untuk sapi Bali Pak. Dan saya perhatikan semakin liar sapi itu semakin produktif. Kalau dikandangkan itu, kalau sapi betina sapi Bali dikandangkan 2 kali minta kawin, kalau dalam bahasa peternakan 2 kali birahi, tidak ketemu pejantan dia ngambek, tidak mau bunting biasanya itu. Tapi kalau diliarkan akibat pergaulan bebas nanti pulang-pulang bawa anak nanti. Nah, kayak tadi itu kan diliarkan di belakang itu. Jadi itu sapi Pak ya. Dan di sini Pak sudah mulai digalakkan IB atas support dari provinsi. Jadi inseminasi buatan itu tanpa pejantan itu bisa bunting sapi, karena dulu ada program sapi indukan wajib bunting. Dan sini ada satu petugas anaknya banyak Pak, itu Pak Maskur mana? Maskur ini inseminator kita. Jadi anaknya banyak, ada limusin, simental, sapi Bali, ada juga Angus, itu dilahirkan, dibuntingi lah sapi-sapi sama petugas kami itu. Jadi alhamdulillah responnya bagus di sini dan habitatnya memang sangat cocok. Dan itu Pak resikonya kalau banyak sapi jantan bisa-bisa keduluan sapi jantannya. Jadi sapi Bali itu penciuman yang jantan tuh Pak, dan radius 10 kilo tahu Pak mana sapi yang mau tak kawini itu. Jadi kalau bibirnya sudah bergerak-gerak mencium udara itu, dia mendeteksi di sana ada sapi yang bisa saya kawin, dia akan lari ke sana. Jadi petugas kalau di situ ada sapi jantan itu bisa kalah duluan. Dan ini rupanya petugas kita penciumannya lebih tajam. Langsung tahu ya. Tentunya dibantu dengan para peternak. Jadi harapan kami ke depan Pak, untuk Kampung Segah, karena lahan kering potensinya sudah ada sawit ini Pak, mungkin integrasi yang ada sawitnya ini sawit sapi sangat cocok Pak. Dan nanti tidak menutup kemungkinan juga Pak, karena di daerah Segah sudah ada peternak ayam petelur. Silahkan Bapak tidak hanya mengelola ternak dan sawit. Boleh kalau ada lahan silahkan menanam jagung, karena kebetulan program Dinas Pertanian, program prioritasnya adalah Pusaka Agung Pak. Ya terinspirasi Pak Detoni karena senang keris, jadi saya program kami Pusaka Agung.
pengembangan usaha sapi, kambing, dan agribisnis jagung. Jadi komoditas utamanya jagung, komoditas pendukungnya sapi dan kambing. Adapun petelur itu adalah efek dari berkembangnya tanaman jagung di Kabupaten Bro. Dulu kurang lebih tahun 2016, populasi ayam petelur kita ini masih sekitar 35.000 ekor. Tetapi setelah jagung berkembang di Kabupaten Bro, data terbaru bulan Februari tahun ini, data ayam petelur kita sudah 185.000 ekor. Artinya itu 45% membutuhkan bahan pakannya membutuhkan jagung. Dan hasil hitung-hitungan itu sekitar 9,3 ton per hari jagung, dan harganya relatif stabil untuk jagung, dan ini cocok untuk lahan kering. Dan saya lihat sapinya gemuk-gemuk. Mungkin nanti kalau untuk mengembangkan sapi dengan pakan kering, mungkin Pak Kepala Kampung dengan Pak Camat saya rekomendasikan kalau dibanding karena potensi ini lahan kering, potensi untuk pakan sangat banyak. Jadi cara fermentasi pakan, kalau tidak difermentasi pakan itu mungkin terserap hanya 50%, tapi kalau difermentasi lebih efektif, terserap semua, tidak semua jadi kotoran, jadi lebih mudah dalam mengembangkan ternak. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Peternakan dan Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bro yang telah memberikan sambutan. Sambutan berikutnya itu mungkin perkenalan apa itu tim TGIP 3 Provinsi Kalimantan Timur. Di sini ada guru besar Pak, yang satu profesor dan satu doktor. Mungkin dari tim TGIP dipersilakan memberikan sambutan kepada beliau, dipersilakan. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bro untuk berkenan menyerahkan bantuan stimulus. 10 menit ya, 20 tinggal 10 menit, baru nggak dapat itu, udah kena coret gitu. Tapi karena Pak Mustaqim marah-marah gitu kan, tolong satu, ya alhamdulillah ya, kita kasih, kasihan nangis Pak Mustaqim. Jadi dapatnya alhamdulillah nih, dapat di sini nih. Ini 2020 ini baru cuma satu-satunya di Kelurahan Bukit Makmur ya, kelompok tani rawa makmur. Ya, ini patut disyukuri lah untuk kelompok ini. Mudah-mudahan nanti di 2021 sudah kita usulkan lebih banyak lagi Pak Made ya. Kebetulan Pak Made ini kepala bidangnya, kepala bidang pengembangan kawasan usaha peternakan. Pak Made yang menangani soal pengembangan kawasan termasuk miniran. Pokoknya si komandan sapi kerbau komoditas andalan negeri, karena Pak Menteri yang baru ini kan lain lagi kemasannya gitu kan. Jadi beda kemasannya, tetapi sebetulnya inti-intinya kurang lebih, yaitu kurang lebih saja. Cuma memang sekarang lebih diaktifkan juga dengan BPP-nya ya. Jadi pengembangan dengan revitalisasi BPP ya, Balai Penyuluh Pertanian. Jadi itu semua petugas kita itu di situ di BPP itu bisa jadi sumber informasi tentang kegiatan peternakannya, kegiatan tanaman pangannya, kegiatan hortikulturanya, kegiatan ketahanan pangannya. Jadi itu lengkap di BPP itu dengan nama Kostra Tani gitu ya. Kostra Tani itu pusatnya itulah di BPP atau di kecamatan. Kalau di kabupaten namanya Kostrada, Komando Strategi Pertanian Daerah. Itu ketuanya kalau di kabupaten ya Bupati Wali Kota, kalau di provinsi Kostrawil, Komando Strategi Pertanian Wilayah, itu komandonya di provinsi itu Pak Gubernur ya. Jadi itu sekarang modelnya gitu Pak, namanya Kostrawil, Kostrada, Kostratani itu di tingkat kecamatan. Nah ini dengan informasi itu dikasih juga drone ya, kemudian dikasih juga alat-alat informasinya sehingga Pak Menteri itu bisa langsung menghubungi ke Kostratani di kecamatan-kecamatan, langsung bertanya, berkomunikasi dengan PPL kita di tingkat kecamatan.
Jadi bisa langsung seperti itu dengan jaringan itu. Kalau di pusat namanya AWR, ya, Agriculture War Room. Agriculture War Room. Jadi intinya itu sebetulnya intinya itu bisa rapat secara virtual, gitu kan. Itu yang awalnya Pak Menteri Pertanian kita. Tapi dengan pandemi COVID-19 ini, ya sekarang ini semua kementerian juga otomatis ya menggunakan rapat-rapat secara virtual seperti itu. Jadi kalau awalnya pertama ya Pak Menteri Pertanian itu menggunakan dengan istilah AWR, Agriculture War Room, itu jadi ada ruangan khusus di situ. Pak, ya ini baru pemagarannya, ya baru pemagarannya, ada shelternya, tempat naungannya, tadi airnya sudah ada, ya. Ini ke depan itu juga upayakan nih dari kelompok ini juga bisa menambah rumput-rumput unggulnya, ya, rumput-rumput unggulnya, ini rumput unggul yang bisa untuk digembalakan itu. Nah, rumput penggembalaan itu tuh yang pendek tapi dia menjalar, tuh akarnya menjalar, dan itu tahan injakan, tahan renggutan. Jadi itu memang cocok untuk penggembalaan. Nah, kalau misalnya seperti rumput gajah, itu rumput potongan. Jadi dipotong, dibawa ke kandang, dicoper, diberikan. Kan nggak bisa rumput gajah itu dilepas sapinya di kebun rumput gajah, kan nggak bisa. Jadi ada rumput itu, ada rumput potongan, ya, itu namanya seperti rumput gajah itu yang harus dipotong. Ada juga hijauan potongan, ya, ada juga yang rumput untuk penggembalaan. Nah, rumput penggembalaan ini di samping rumput ada juga jenis kacang-kacangan yang bisa digembalakan, misalnya Pueraria, ya, Pueraria. Ini misalnya kan banyak juga itu kalau di sawit itu biasanya yang cover crop, ya, cover crop itu kan merambat, itu kacang-kacangan itu proteinnya tinggi, itu sapi kambing suka itu. Untuk cover crop itu yang biasa di sawit-sawit, ya, itu bagus. Atau misalnya cover crop di perusahaan tambang juga biasanya menggunakan jenis kacang-kacangan yang merambat, itu bagus. Itu bagus untuk pengembalaan, di padang pengembalaan kita tuh bagus kalau itu ditanam seperti gitu, ya. Jadi supaya dia di padang pengembalaan itu ada rumputnya yang ditanam, ada juga kacang-kacangan yang ditanam, sehingga ketika dimakan oleh sapi itu ada rumputnya, ada kacang-kacangannya juga. Nah, kacang-kacangan itu ibaratnya dagingnya. Nah, kalau kita makan ibarat dagingnya gitu, ibarat lauk-lauknya kacang-kacangan. Kalau misalnya rumputnya biasa, ya rumput-rumputan, katakanlah itu nasinya gitu. Jadi itu dengan kombinasi antara rumput dan kacang-kacangan itu akan lengkap gizinya yang dimakan oleh sapi ataupun oleh kambing kita. Nah, ini yang ke depan perlu ditingkatkan lagi untuk rumputnya ini Pak, supaya bisa kualitas kebutuhan daripada sapi-sapi kita ini bisa terpenuhi. Ini alhamdulillah Pak, di sana juga dia sudah memanfaatkan chopper, ya, sudah ada choppernya. Jadi chopper itu alat untuk mencacah, bisa mencacah sawit ini, pelepas sawit, daun sawit bisa dicacah, bisa dijadikan pakan ternak. Makanya itulah integrasi sapi sawit itu, jangan sampai pelepas sawit ini dibuang percuma, tapi justru itulah pelepas sawit, daun sawit itu dimanfaatkan untuk pakan sapi. Tapi dicacah dulu gitu, dicacah dulu baru diberikan. Nah, itu bagus untuk ternak sapi kita. Makanya namanya integrasi sapi itu harus ada keterkaitan antara sapi dengan sawitnya. Nah, kemudian dari sapinya, dari kotoran ternaknya itu dimanfaatkan untuk pupuk sapi, itu pupuk sawit itu, ya, untuk pupuk kandangnya, untuk pupuk organiknya. Ya, tadi juga saya cerita dengan Pak Ketua Kelompok, ya ini pupuk di sini dimanfaatkan untuk sawit di sini, ya. Katanya dengan dikasih pupuk kandang, pupuk organik itu sawit-sawitnya berbuahnya jadi lebih bagus gitu Pak, ya. Nah, ini ada simbiosis mutualisme, saling menguntungkan gitu antara sapi dengan sawitnya. Jangan sampai dianggap nanti sapi ini dianggapnya hama untuk sawit, misalnya mengganggu. Sebetulnya tidak, tergantung kita ininya, bagaimana kita mengelolanya supaya saling menguntungkan, tidak saling mengganggu gitu. Bahkan sebetulnya seperti yang Bapak rasakan ini justru akan mendukung tingkat kesuburan untuk sawitnya, sehingga produksinya akan meningkat. Jadi itu yang perlu diperbaiki untuk kedepannya, ya, supaya manajemen dari miniren juga cukup bagus. Nah, ini berdasarkan hitungan kami juga Pak, sapi-sapi yang digembalakan, hasil analisis daripada kelahiran si komandan ini. Jadi sapi-sapi kita sekarang ini berdasarkan data si komandan itu calving intervalnya itu berkisar dari 13 sampai 14,5 bulan.
calving interval itu jarak kelahiran, kelahiran anak yang pertama, kemudian si induknya lagi lahir juga anak yang kedua, itu rata-ratanya 13 bulan sampai 14,5 bulan. Itu cukup bagus ya, cukup bagus. Karena kita tuh dulunya awalnya itu bisa sampai 16 sampai 18 bulan tuh jarak kelahiran itu untuk calving intervalnya. Sekarang sudah mulai pendek. Artinya dengan program si komandan itu, jadi sapi-sapi yang sudah melahirkan ya, kemudian 2 bulan setelah itu sudah di IB lagi gitu. Sudah di IB lagi, sudah bisa bunting lagi. Nah, apalagi kalau yang di lahan eks tambang yang dilepas gitu, yang dilepas seperti di sini juga di mini range ya, itu justru bisa sampai 13 bulan. Jarak kelahirannya 13 bulan gitu. Lebih cepat lagi karena tadi si jantannya dia lebih tahu mana sapi-sapi betina yang birahi gitu. Jadi bagus sebetulnya dengan cara dilepaskan itu, jarak kelahirannya bisa sampai 13 bulan. Ya, jadi ini sebetulnya suatu keuntungan bagi kita, tetapi juga kalau yang dilepaskan itu yang digembalakan, anak sapinya ini kalau misalnya umurnya baru melahirkan sampai dengan umur 2 bulan, itu jangan dilepaskan sama-sama induknya dulu, jangan dilepaskan di pengembalaan. Itu harus dipisahkan di kandang, dipelihara di kandang dulu, dirawat dulu di kandang, ya, jangan dicampur ya, dipisahkan aja, dikasih makan aja selama 2 bulan itu, ya dikasih dimanja-manja lah si induk dan anaknya yang baru melahirkan itu, supaya bisa selamat. Karena kalau dilepaskan langsung banyak terjadi kematian anak sapi di padang penggembalaan. Ya, itu tadi kalau misalnya pagi dilepaskan dengan anak-anaknya katakanlah 70 ekor, tahu-tahu sore sampai di kandang lagi misalnya cuma 69 ekor. Kemana satu ekornya kita nggak tahu, ternyata anaknya mati di tempat pengembalaannya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Oleh karena itu anak sapi yang umur sampai 2 bulan ya, itu jangan dilepaskan di penggembalaan. Di kandang saja supaya kita selamat menghindari kematian. Barangkali mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian acara berikutnya adalah penyerahan ke pemerintah secara simbolis. Sebagai informasi pada tahun 2020 ini si Kabupaten Bero mendapat 3 alokasi pendapatan bibit anak sapi, dan 1 sudah kita serahkan selesai di bulan kemarin, dan 3 bibit kambing yang 1 itu karena memang waktu itu karena ada kondisi dari aturan yang belum mendukung ya, sehingga akhirnya ya uang itu dikembalikan tidak kita gunakan. Jadi yang digunakan itu kita hanya bayar hanya yang 1.521 ekor itu yang dibayar. Jadi ini duitnya yang lain ya kembali ke pemerintah, kita tidak ganggu gitu kan. Ya. Kemudian sudah kita usulkan lagi Pak, usulkan di 2016-nya ya. Ternyata 2016 itu pengadaannya bukan di Kaltim tapi di pusat. Ya, diambil pusat, silakan diambil pusat dilaksanakan. Ternyata di pusat juga nggak terlaksana juga. Gitu kan. Tidak ada kontraktor yang bisa yang tidak ada kontraktor yang bisa lulus gitu ya, waktu itu nggak ada. 2017 begitu juga di pusat ya, di sana di Maros, di PT Maros tidak berhasil juga. Nah, jadi yang itu sudah tutup buku lah gitu ya, sudah nggak ada. Kita namanya ada juga nih harusnya 2020 nih. Saya sudah dapat jatah dari Pak Dirjen. Saat itu saya langsung menghadap Pak Dirjen, diskusi dengan beliau. Saya bilang ini nih sejak 2015 nih dilakukan oleh pusat nih gagal terus. Saya bilang Pak, ini saya bilang sudah 3 kali gagal, masa gagal lagi ya, ini diajukanlah 2020 ini sebetulnya 340 ekor ya. Sudah masuk gitu kan. Tetapi kan kondisi COVID-19 ini di pusat juga dipotong lagi gitu. Nah yang jadi korban yang pengadaan itu yang gampang itu kan, sehingga ya sampai sekarang belum jelas ya. Tapi nanti kita coba ya untuk di 2021 atau 2022 ya, nanti kita coba lah. Ini sekarang dibantu ini range-nya, ya kita coba nanti bantu sapinya, apakah itu nanti dari APBD 1, apakah dari APBN gitu ya. Nah, kita coba upayakan Pak ya, tapi mungkin bukan sapi Brahman ya, mungkin kita nanti sapi Bali, apapun lah sapi Bali, sapi lokal ataupun sapi Brahman,
apa aja gitu ya, tapi di sini lebih cocok sebetulnya sapi Bali. Nanti kita upayakan Pak ya, saya tidak janji tapi kita berupaya ya, mudah-mudahan nanti di 2021 bukan hanya di kelompok sini aja, tapi mudah-mudahan di kelompok-kelompok lainnya juga di Berau juga kita upayakan supaya bisa mendapatkan bantuan sapinya. Barangkali itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin puas tidak puas, cukup tidak cukup, mungkin itu dipuas-puaskan Pak ya, karena waktu juga lah yang sudah menunggu-nunggu. Kemudian acara berikutnya adalah istirahat atau penutup dari kami selaku pembicara. Mohon maaf apabila dalam rangkaian acara ini tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya kami tutup dengan billahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yaitu makan siang bersama kepada Bapak Ibu dipersilakan. Ini siang ya, makan siang bersama Pak. Dan sebagai Pak, masukan ini ketua kelompoknya ini sama Pak Kosim ini ada hajatan Pak. Ya, motong kambing 2 ekor untuk menjamu kita semua, yaitu berupa masakan dulu dan kami gunakan itu. Terima kasih, monggo Bapak Ibu dipersilakan mencicipi makanan siang yang telah disediakan. Dari kami sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukit Makmur, kemudian peralatan pengolahan yaitu kelompok aneka keripik kelurang ini yang diberi oleh Ibu ini. Kemudian ternak sapi kampung Tumbik Melayu kelompok Jawa Jaya diwakili oleh Bapak Darmadi. Dan berikutnya yaitu kelompok Sejaman akan mendapat bantuan ternak kambing yang diwakili oleh Labana Makmur Bapak Hasan Basri. Dan yang terakhir ada bantuan ternak kambing kelompok kompak kampung Sidobangen yang diwakili ketuanya adalah Bapak Sunawan. Foto bersama Pak. YouTuber. Oh ya. Itu Bapak Jumadi Sari. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada beliau Bapak Kepala Kampung Bukit Makmur yang saya hormati. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Segas yang kami hormati. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur beserta rombongan yang kami hormati. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kabupaten Berau beserta rombongan yang kami hormati, dan bapak-bapak hadirin undangan sekalian yang kami hormati. Di sini kami atas nama kelompok tani Rawa Makmur mengaturkan ribuan terima kasih atas kunjungan yang didatangi oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalimantan Timur. Di sini kami sedikit ingin menyampaikan Pak, yaitu untuk kegiatan kelompok tani Rawa Makmur. Kelompok tani Rawa Makmur mempunyai kebun 91 hektar, yaitu untuk 31 hektar yaitu pagar dan kandang swadaya dari kelompok tani Rawa Makmur, dan 6 hektar pagar dan kandang mineran yaitu bantuan dari Provinsi Kaltim yang sudah dibangun sebulan yang lalu. Kami atas nama kelompok tani Rawa Makmur mengaturkan ribuan terima kasih atas bantuannya. Jumlah ternak per Januari Agustus Pak yaitu sapi Bali 31 ekor dan 16 ekor anak
3 PO. Semua jumlah 70 ekor sapi, Pak. Dan jumlah kebun ternak sapi yaitu rumput gajah seluas 4 hektar, yaitu rumput gajah. Jadi besar harapan kami dengan luasnya pagar dan kandang dan kebun kami mohon kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Timur untuk membantu kami, Pak, untuk penambahan sapi, yaitu sapi Bali. Pada tahun 2015 kami telah mendapatkan sapi yaitu Brahman Cross, tapi cuma talinya aja, Pak, yaitu sapinya tidak tahu kemana. Itu aja yang bisa kami sampaikan, Pak. Penuh harapan kami selaku kelompok tani Remah Makmur yaitu bantuan yaitu sapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapi Brahman, Pak. Jadi itu dulu gini, Pak. Itu dulu tuh pengadaan ada tiga pengapalan waktu itu rencananya, Pak. Jadi pengapalan yang pertama itu untuk PPU dan pasir. Pengapalan kedua itu untuk Kukar, Kubar, Balikpapan, Samarinda. Pengapalan yang ketiga untuk Utim sama Brau. Jadi supaya memudahkan ininya distribusinya, transportasinya, daratnya gitu ya. Jadi saat itu seperti itu. Tapi ternyata itu tadi karena waktunya tidak terjangkau ya. Karena saat itu pengadaan sapi impor di Indonesia itu pada itu Kaltim itu yang pertama untuk sapi indukan gitu ya. Kalau sapi pejantan yang untuk penggemukan sih itu biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Tapi sapi indukan itu baru Kalimantan Timur ini yang pertama kali. Nah saat itu